Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Muhammad Irsyad, saya akan menerangkan materi tentang kalkulus. Halo teman-teman. Nah, apalagi kalian masuk ke dunia perkuliahan khususnya teknik dan sains. Maka dari itu, mari kita ketahui apa sih kalkulus itu. Kalkulus adalah bagian matematika yang melibatkan pengertian dan penggunaan diferensial dan integral fungsi serta konsep yang berkaitan. Kalkulus memiliki beragam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika sebagai salah satu induk ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam bidang lain. Beberapa penerapan kalkulus dalam bidang lain antara lain pada bidang fisika, khususnya terkait mekanika. Kalkulus sangat diperlukan untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan dengan menerapkan konsep kalkulus. Yang kedua, dalam bidang statistika dan teori peluang juga terdapat perhitungan dengan menerapkan konsep kalkulus atau integral. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, kalkulus dapat digunakan untuk menentukan biaya marginal atau kalkulus diferensial, dan masih banyak lagi bidang-bidang yang menerapkan konsep kalkulus. Di dalam kalkulus terdiri beberapa konsep. Konsep yang pertama yaitu limit. Limit fungsi aljabar adalah batas yang memakai konsep pendekatan fungsi. Suatu fungsi dikatakan tidak terdefinisi pada titik tertentu. Limit bisa dikatakan sebagai nilai yang menuju batas tertentu. Adapun batas tersebut bisa dinilai dekat, namun tidak bisa dicapai. Limit dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh, limit fungsi variabel x yang x-nya mendekati a sama dengan fungsi variabel a. Seperti yang telah kita ketahui, jika turunan fungsi aljabar merupakan perluasan dari materi limit fungsi sehingga dapat didefinisikan seperti berikut. Konsep selanjutnya adalah integral. Bentuk integral penjumlahan berkesinambungan kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Dengan rumus sebagai berikut. A adalah nilai integral dari fungsi variabel x. B adalah batas atas variabel. Ini adalah lambang integral. Sementara yang O ini adalah batas bawah variabel. Fx ini adalah fungsi di integral, dx ini adalah variabel di integral. Konsep integral terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah integral tertentu yang memiliki nilai awal dan akhir serta batas yang jelas. Berikut rumus dari integral tertentu. Yang kedua adalah integral tak tertentu, adalah jenis integral yang hasilnya masih berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Integral tak tentu tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Rumus integral tak tertentu yaitu konsep yang terakhir adalah baris dan deret. Baris adalah urutan bilangan yang memiliki selisih tetap. Contohnya seperti urutan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Sedangkan deret adalah jumlah dan suku pertama dari barisan aritmatika. Ciri deret adalah suku-suku bilangan yang dijumlahkan memiliki selisih tetap. Contohnya adalah 1 plus 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah dan seterusnya. Berikut adalah rumus dari baris dan deret. Cukup sekian dari materi kalkulus ini. Saya Muhammad Irsyad. Saya pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Biru Palgunadi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu konsep kalkulus, yaitu limit. Limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Oke, dari kasus di atas tadi kan ada bilangan yang mendekati 2 dari kiri dan kanan. Makanya, limit itu terdiri dari limit kiri dan limit kanan. Nulisannya juga beda, jadi dibaca X mendekati 2 dari kiri dan untuk bilangan yang mendekati 2 dari kanan. Sifat-sifat limit fungsi. Berikut adalah sifat-sifat limit fungsi. Nah, seterusnya saya akan menjelaskan cara menentukan nilai limit fungsi aljabar. Untuk menghitung limit fungsi aljabar, ada beberapa cara yang bisa digunakan, yaitu substitusi. Contohnya seperti ini. Limit 5 yang X-nya mendekati 3, X kuadrat plus 2X sama dengan 5 limit X mendekati 3, X kuadrat plus 2X sama dengan 5 limit X kuadrat yang X nya mendekati 3 plus limit 2X yang X nya mendekati 3 sama dengan 5 dikali 3 kuadrat plus 2 dikali 3 sama dengan 75. Jadi hasil dari limit 5X X yang mendekati 3, X kuadrat plus 2X sama dengan 75. Yang selanjutnya adalah contoh soal limit menggunakan metode pemfaktoran. Saya akan jelaskan. Limit X mendekati 2, X min 2 per X kuadrat min 4 sama dengan limit X min 2. X min 2 ini tetap. X plus 2 dan X min 2 ini pemfaktoran dari X kuadrat min 4. X kali X min X kuadrat min 4 ini dari 2 kali min 2. Nah, selanjutnya kita akan memfaktorkan. Nah, selanjutnya kan akan lebih sederhana. Jadi lim X min X mendekati 2 sama dengan 1 per X plus 2. Dan akan kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 4. Yang terakhir adalah contoh soal limit yang menggunakan metode merasionalkan penyebut. Contohnya seperti ini. Limit X mendekati 2, X min 7 per akar X min akar 7 sama dengan limit X mendekati 2, X min 7 per akar X min akar 7 kali X akar X plus akar 7 per akar X plus akar 7 sama dengan limit X mendekati 2 buka kurung X min 7 tutup kurung buka akar X plus akar 7 per X min 7 limit X mendekati 2 akar X plus akar 7 sama dengan akar 7 plus akar 7 sama dengan 2 akar 7. Kesimpulan limit, konsep ini memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang, termasuk teknik, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan dalam percakapan sehari-hari.
Konsep ini digunakan untuk menghitung kecepatan dalam teknik, digunakan sebagai dasar dalam turunan dan integral dalam ilmu pengetahuan. Konsep limit juga digunakan dalam percakapan untuk menyatakan pendekatan suatu kejadian tanpa mencapainya. Sekian materi penjelasan ini. Saya Dimas Biru Palgunadi pamit undur diri. Sekiranya ada salah kata atau kata-kata kurang yang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.